Hukum bacaan qalqalah. Lam yalid wa lam yulad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Pak Erdi pada pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang bab hukum bacaan qalqalah. Nah, anak-anak, kalian siapkan buku paketnya, ya. Sudah siap semuanya? Setelah sudah siap, kalian buka halaman 25. Nah, anak-anak, setelah kalian menyiapkan buku paketnya, halaman 25 sudah kalian buka, ya. Nah, di situ ada pengertian hukum bacaan qalqalah. Sebelum Bapak memasuki materi hukum bacaan qalqalah, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu hukum bacaan qalqalah itu termasuk dari apa toh? Nah, asal muasal hukum qalqalah ini adalah hukum bacaan qalqalah ini termasuk dalam ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ayo, kalian harus tahu apa? Kalian sering belajar Umi setiap hari, kalian pasti mengetahui dan menggunakan ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid, Nak? Ayo. Apa? Nah, ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran. Sekali lagi, ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran. Di dalam ilmu tajwid itu banyak, ya, dibagi ilmu tajwid itu banyak bab-babnya, termasuk ada nun mati, hukum nun mati, ya, hukum mem sukun, ada hukum bacaan mat. Nah, salah satunya ada hukum bacaan qalqalah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sudah siap ya anak-anak? Yuk, kita menuju buku paket halaman 25. Sambil perhatikan Bapak dan kalian simak bukunya. Hukum bacaan qalqalah. Dari pengertian pertama kali, yaitu qalqalah. Qalqalah secara bahasa apa, Nak? Ayo dibaca bukunya. Nah, qalqalah secara bahasa artinya menggetarkan atau memantulkan. Nah, itu secara bahasa. Nah, secara istilah, qalqalah adalah apa? Ayo dibaca itu bukunya. Boleh kalian garis bawahi? Nah, pantulan suara atau getaran suara ketika membaca lafadz atau kalimat yang di dalamnya terdapat huruf-huruf qalqalah. Apa? Saya ulangi lagi. Apa? Nah, pantulan atau getaran suara ketika membaca lafadz atau kalimat yang mana di dalamnya ada salah satu huruf qalqalah. Ya, udah paham ya dari pengertiannya nih. Nah, sekarang qalqalah itu hurufnya apa saja, Pak? Qalqalah hurufnya ada 5 yang wajib kalian hafalkan dan ketahui. Apa saja, Nak? Di buku kalian sudah tahu? Ya, sebutkan. 1, qaf, ya. 2, ba, ya. Terus 3, to, ya. Terus keempat, jim, nah, ya. Kelima, dal. Atau bisa ditulis seperti ini agar kalian lebih mudah menghafal. Di buku kalian itu biar mudah menghafal disingkat qatbu jadin. Itu huruf qalqalah. Kalau Bapak seperti ini, kalian boleh mengikuti salah satunya, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah,
Ini disingkat baju di toko. Apa? Baju di toko. Ini bukan hurufnya loh ya. Nanti kalau ada pertanyaan, sebutkan huruf qalqalah baju di toko. Salah. Itu untuk memudahkan kita dalam mengingat huruf-huruf qalqalah. Ya, paham ya? Terserah kalian mudah pakai qotbu jadin, qaf ta ba jim dal, atau menggunakan cara Bapak yaitu ba jim dal to qaf atau baju di toko. Mudah mengingat yang mana, baju di toko atau qotbu jadin, itu terserah kalian ya. Dah. Nah, selanjutnya kalau sudah mengerti huruf qalqalah, ada 5, baju di toko, ba jim dal to qaf. Selanjutnya qalqalah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu apa? Qalqalah sughra. Nah, qalqalah sughra apa? Dari katanya kita bisa melihat bahwa qalqalah sughra itu dari kata shaghirun, kecil. Nah, qalqalah sughra itu pengertiannya apa, Nak? Yo, kalian perhatikan buku lagi. Nah, di situ adalah qalqalah apabila salah satu huruf qalqalah itu berada di tengah kalimat karena sukun asli. Mudah kan mengingatnya? Apa? Apabila ada salah satu huruf qalqalah, jadi ada salah satu huruf qalqalah ini ya di tengah kalimat atau lafaz karena sukun asli. Karena sukun asli. Contohnya Bapak langsung. Nah, tadi di awal Bapak sudah menyebutkan lam yalid wa lam yulad. Nah, lam yalid. Nah, anak-anak, qalqalah sughra atau kecil, dalam awal tadi Bapak menyampaikan atau melafatkan lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini akan Bapak menunjukkan qalqalah sughronya, yaitu yang mana? Di sini. Nah, ini adalah qalqalah sughra. Karena apa? Dari pengertiannya tadi qalqalah sughra apa? Apabila ada salah satu huruf qalqalah dal, ini huruf qalqalah ya, di tengah kalimat karena sukun asli, karena harokatnya sukun asli dan berada di tengah kalimat. Lebih tepatnya, lebih mudahnya kita menandai huruf qalqalah sughra yaitu huruf qalqalah yang berada di tengah kalimat. Ya. Dah ya. Berarti sini huruf qalqalah sughra lam yalid itu adalah qalqalah sughra. Apa Pak? Sughra itu kecil, pantulannya kecil, tidak sebesar qalqalah kubra nanti ya. Kenapa? Sama, ada pantulannya tetap, tapi tidak lam yalid, bukan begitu, tapi lam yalid ringan pantulannya. Itu namanya qalqalah sughra. Nah, selanjutnya anak-anak, Bapak akan memberitahu pada buku kalian. Kalian lihat ya, siap-siap ya. 1, 2, 3. Nah, di dalam buku kalian contoh dari qalqalah sughra yaitu sini ya. Summa aqrartum. Nah, di sini Bapak tandai merah, itu adalah qalqalah sughra karena huruf qaf adalah salah satu huruf qalqalah yang berada di tengah kalimat karena sukun asli. Sanuqri'uka, sanuqa. Nah, ini juga. Jadi huruf qaf di sini juga termasuk qalqalah sughra. Contoh yang kedua, inna batasha ya. Inna batasha ini qalqalah sughra. Ini hurufnya apa, Nak?
to, ya. Terus selanjutnya pada kalimat atau lafaz yaslan narul kubra, ya, kub. Ini adalah huruf qalqalahnya ba di tengah kalimat, harokatnya sukun. Selanjutnya jim ala raj, ya, raj. Nah, di sini qalqalah sughra juga. Untuk huruf dal contohnya bagaimana? Wa ma adra. Ini dalnya di tengah kalimat, wa ma adraka. Dalnya di tengah kalimat, harokatnya asli. Nah, anak-anak sudah paham kan tentang qalqalah sughra? Nah, selanjutnya yaitu qalqalah kubra. Apa itu qalqalah kubra? Nah, maaf, pulpennya jatuh. Qalqalah kubra yaitu dari katanya kita bisa mengetahui dari kubro, yaitu bahasa Arab kabirun, besar. Apa Pak yang besar? Pantulannya. Karena qalqalah secara bahasa tadi apa? Pantulan atau getaran. Nah, jadi qalqalah kubro itu mempunyai pantulan atau getaran yang kuat. Sekarang kita artikan pengertian dari qalqalah kubro. Qalqalah kubro adalah apa? Apabila ada salah satu huruf qalqalah di sini, ya, di akhir kalimat karena wakof atau diwakofkan. Nah, bagaimana Pak contohnya? Nah, seperti lafaz yang Bapak ucapkan di awal tadi, lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini ada qalqalah kubronya, yaitu yang mana Pak? Nah, di paling belakang ini. Nah, ini apa? Huruf qalqalahnya dal. Di sini salah satu huruf qalqalah dal juga. Nah, Pak, karena apa? Karena wakof. Wakof itu mati, berhenti, ya. Nah, apa Pak tandanya? Qalqalah kubro itu tandanya apa? Di akhir kalimat. Karena berhenti atau diberhentikan, ya. Karena wakof. Di sini lam yalid wa lam yulad. Jadi pantulan yang pertama dan pantulan yang kedua itu beda. Kalau yang pertama itu qalqalah sughra kecil, jadi pantulannya ringan. Kalau kedua itu pantulannya besar. Nah, kalian sudah tahu kan di sini? Nah, sekarang kalian kembali ke buku kalian. Bapak akan memperlihatkan contoh dari qalqalah kubro di buku kalian. Nah, anak-anak, di buku kalian untuk contoh qalqalah kubronya seperti ini. Untuk huruf ba, ya, apa? Wa ma kasab. Ini huruf qalqalahnya di akhir kalimat. Nah, untuk menandai apakah qalqalah kubro atau sughra gampang. Kalau qalqalah kubro di akhir kalimat, kalau qalqalah sughra di tengah kalimat. Nah, di sini jim. Untuk huruf qalqalah jim, contohnya zatil buruj, ya, qalqalahnya pantulannya kuat. Yang kedua minallahi dzil ma'arij, itu juga qalqalah kubro. Untuk dal, huruf dal, fir'aun wa samud, ini yang Bapak tandai ini adalah huruf qalqalah. Azabul hariq, pantulannya kuat. Ini untuk huruf qalqalah qaf. Ya, ini di akhir kalimat semua kan? Ya kan? Min waraihim muhit. Nah, ini huruf qalqalah kubro juga di akhir kalimat. Nah, anak-anakku, setelah Bapak menunjukkan contoh bacaan qalqalah kubro dan sughra di buku kalian, ya. Bapak, kenapa toh dinamakan qalqalah itu, Pak? Kenapa kok itu pantulan? Kenapa itu getaran? Nah, Bapak jelaskan. Karena huruf-huruf qalqalah ini mempunyai makhraj yang kuat. Sehingga jika diucapkan ketika wakof itu mempunyai makhraj atau tekanan yang kuat. Contoh, ba, huruf yang pertama. Ba. Coba kalian ucapkan. Ba. Kuat kan? Makhrajnya kuat. Beda sama huruf yang lain. Ha. Nah, taruh ini ba. Semua huruf qalqalah itu mempunyai makhraj yang kuat. Maka dari itu dinamakan qalqalah.
nanti ketika mengucapkan dipantulkan mempunyai pantulan yang sangat kuat dan ada yang tidak. Nah, ba, terus kedua ja, jim, ja, da, po, ko. Nah, semua huruf qalqalah itu mempunyai makhraj yang kuat. Nah, dari makhraj yang kuat itu dilafadzkan, dan ketika waqaf dan diwaqafkan atau di sukun asli mempunyai pembacaan pelafatan makhraj yang kuat sehingga mempunyai muncullah getaran secara otomatis. Itulah yang dinamakan qalqalah. Nah, anak-anak, Bapak ulangi dari pengertian ya, secara bahasa artinya getaran atau pantulan atau menggetarkan atau memantulkan boleh. Secara istilah qalqalah artinya apa? Pantulan atau getaran suara ketika membaca lafaz yang di dalamnya terdapat huruf qalqalah. Nah, qalqalah itu hurufnya ada berapa? 5, ba, jim, dal, to, qaf, baju di toko atau qad bujatin, terserah Anda kalian menggunakan yang mana singkatannya biar mudah menghafalnya. Selanjutnya qalqalah itu dibagi dua, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro sogirun, kecil ya. Contohnya seperti tadi lam yalid. Nah, qalqalah sugro itu apabila ada salah satu huruf qalqalahnya di tengah kalimat karena sukun asli. Qalqalah kubro apabila ada salah satu huruf qalqalah yang di akhir kalimat karena waqaf atau diwaqafkan. Nah, anak-anak, penjelasan dari Bapak tentang hukum bacaan qalqalah cukup sekian ya. Nanti Bapak kasih catatan, tugas kalian menulis catatan yang telah Bapak tulis di buku tugas kalian di tampilan setelah penutupan nanti ya. Nah, anak, mari sebelum kita tutup kita baca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari anak-anak kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker dimanapun berada ya, selalu cuci tangan, jaga makanan kalian dengan makanan yang bergizi. MI Krishna is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya, ini anak-anak tugasnya kalian catat di buku tugas kalian ya. Semangat.